Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhalisa dari kelas 1C Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan dengan NIM C2214201023. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat sholat. Sholat berasal dari kata sholat, secara harfiah berarti seruan atau doa, yakni seruan seorang hamba kepada Tuhan pencipta seluruh alam. Jadi sholat adalah bentuk doa paling murni atau paling tinggi, sebagaimana termaksud di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam Islam, sholat mempunyai arti penting dan kedudukan yang sangat istimewa, antara lain: 1. Sholat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperintahnya langsung diterima Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj. 2. Sholat merupakan tiang agama. 3. Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Kemudian, mengapa Allah mewajibkan sholat? Sholat adalah bentuk ibadah yang paling penting dan paling hakiki dalam Islam. Banyak ulama yang mengatakan bahwa tanpa sholat, segala bentuk ibadah lain yang kita kerjakan boleh dikatakan tidak ada artinya. Oleh sebab itu, mereka mengatakan bahwa sholat merupakan tiang agama. Kalau tiangnya saja sudah rapuh, bagaimana bisa membangun pondasi iman yang kokoh? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sholat sebagai perbedaan antara yang mukmin dan yang kafir. Selain itu, sholat juga ibadah yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Dalam sebuah hadis kursi dikatakan, kedekatan seorang hamba kepadaku seperti sesuatu yang aku pardukan atau wajibkan padanya, dan tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Kemudian tujuan dan fungsi sholat. Sholat adalah yang paling pokok dan menjadi ciri antara muslim dan kafir. Ibadah yang bersifat ritual ini menyimpan makna sangat penting dan besar bagi setiap muslim yang melakukannya. Sholat yang dikehendaki oleh Islam bukanlah semata-mata sejumlah bacaan yang diucapkan oleh lisan, sejumlah gerakan yang dilakukan oleh badan, tanpa disertai kesadaran akal dan kehusyuan hati. Setiap ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya memiliki tujuan masing-masing, termasuk sholat yang memiliki fungsi dan peran dalam kehidupan hambanya. Inilah diantara fungsi dan peran sholat dalam kehidupan kita. 1. Sholat sebagai zikrullah atau mengingat Allah. 2. Sholat sebagai pencegah tindakan keji dan mungkar. 3. Sholat sebagai penghapus dosa. Kemudian akhlak dalam sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang di dalamnya terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan akhlak seperti ikhlas, rendah hati, disiplin, sabar, dan lain-lain. Sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ia adalah ibadah yang tak boleh ditinggalkan kecuali jika hilang akal atau tidak sadar. Sholat merupakan ibadah yang paling urgent dalam Islam secara mutlak, yang banyak sekali membuat dalam mengatasi problem-problem kejiwaan. Dalam sholat, manusia akan selalu ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hikmah sholat. Berdasarkan berbagai keterangan dalam kitab suci dan hadis Nabi, dapatlah dikatakan bahwa sholat adalah kewajiban pribadi yang paling penting dalam sistem keagamaan Islam. Kitab suci banyak memuat perintah agar kita menegakkan sholat dengan penuh kesungguhan dan menggambarkan bahwa kebahagiaan kaum beriman adalah pertama-tama karena sholatnya yang dilakukan dengan kekhusyuannya. Karena demikian, banyaknya penegakan-penegakan tentang pentingnya sholat yang kita dapatkan dalam sumber agama. Kemudian, makna spiritual sholat. Sholat ternyata tidak hanya menjadi amalan utama di akhirat nanti, tetapi gerakan-gerakan sholat paling profesional bagi anatomi tubuh manusia. Bahkan dari sudut medis, sholat adalah obat dari berbagai jenis penyakit. Semua perintahnya tidak hanya bernilai ketakwaan, tetapi juga mempunyai manfaat besar bagi tubuh manusia itu sendiri. Ibadah sholat merupakan ibadah yang paling tepat untuk metabolisme dan tekstur tubuh manusia. Gerakan-gerakannya di dalam sholat pun mempunyai manfaat masing-masing. Kemudian ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang menyepelekan sholat,
atau menggampangkan sholat, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 macam siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika menjelang mati, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan ketika keluar dari alam kubur. 6 macam siksaan ketika di dunia, yaitu 1. Allah akan menghilangkan keberkahan dari umurnya. 2. Tanda kesolehannya akan dihapus oleh Allah dari keningnya. 3. Semua amalan tidak akan diberi pahala oleh Allah. 4. Allah tidak akan mengangkat doanya ke langit. 5. Semua makhluk di dunia akan menyepelekannya. 6. Dia tidak akan mendapatkan bagian doanya orang-orang soleh. 3 macam siksaan ketika sakaratul maut, yaitu 1. Bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dia akan mati dalam keadaan hina. 2. Bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dia akan mati dalam keadaan lapar. 3. Bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dia akan mati dalam keadaan haus, walaupun air laut di dunia diminumkan kepadanya, maka tetap tidak akan pernah menghilangkan rasa dahaganya. 3 macam siksaan ketika berada di alam kubur, yaitu 1. Kuburannya akan disempitkan oleh Allah dan dihimpit sampai tulang rusuknya hancur berantakan. 2. Di dalam kuburnya akan dinyalakan api neraka. Kemudian orang yang meninggalkan sholat siang malam, ia akan dipanggang dan dibolak-balik di atas bara api tersebut. 3. Ular yang bernama Suja al-Aqro akan datang pada orang-orang yang meninggalkan sholat. Ular Surja al-Aqro itu tercipta dari api neraka, kukunya terbuat dari besi, dan setiap kuku panjangnya seperti ukuran perjalanan 1 hari. 3 macam siksaan pada hari kiamat bagi orang yang meninggalkan sholat, yaitu 1. Allah akan menggabungkan bersama orang-orang yang diseret mukanya ke neraka jahanam. 2. Allah akan melihatnya dengan pandangan yang benci atau murka pada waktu dihisab sehingga daging mukanya meleleh berjatuhan. 3. Allah akan menghisabnya dengan hisaban yang sangat berat dan tiada guna atasnya dari kelebihan apapun untuk selama-lamanya, dan Allah memerintahkan ke neraka sejelek-jeleknya tempat mereka. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.